Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya di video saya kali ini. Di video ini saya akan membagikan cerita saya ketika mengikuti seleksi beasiswa Indonesia Bangkit dari Kementerian Agama Republik Indonesia pada tahun 2023 kemarin. Jadi teman-teman, di video ini saya akan membagikan tahap demi tahap bagaimana proses seleksi dari beasiswa Indonesia Bangkit, mulai dari seleksi administrasi, kemudian seleksi skolastik, dan juga tahap seleksi yang terakhir adalah seleksi wawancara. Jadi semuanya akan saya ceritakan dengan detail. Semoga dari video ini akan memberikan informasi bagi teman-teman yang nantinya atau di tahun depan akan mengikuti beasiswa Indonesia Bangkit. Baiklah teman-teman, selamat menyaksikan video ini. Baik teman-teman semuanya, tahap awal yang saya lalui selama mengikuti seleksi beasiswa Indonesia Bangkit dari Kementerian Agama adalah tahap seleksi administrasi. Dalam mengikuti proses seleksi administrasi ini, hal pertama yang saya lakukan adalah membuat akun pendaftaran di laman website beasiswa.kemenak.go.id. Jadi ketika saya melakukan pendaftaran, saya diminta untuk melengkapi mengisi segala biodata diri, kemudian riwayat pendidikan, riwayat keluarga, prestasi, dan lain sebagainya. Setelah saya mengisi seluruh biodata yang diminta oleh Kementerian Agama, selanjutnya yang saya lakukan adalah membaca buklet pendaftaran. Dalam hal ini karena saya akan melanjutkan studi di program magister dalam negeri, maka saya membaca seluruh informasi mengenai informasi untuk pendaftaran program magister dalam negeri. Setelah saya melakukan setelah saya membaca seluruh berkas persyaratan yang dibutuhkan, saya melakukan atau mempersiapkan seluruh berkas yang dibutuhkan. Contoh berkas yang dibutuhkan mulai dari ijazah dan transkrip selama S1, kemudian ada juga surat rekomendasi dari akademisi, kemudian ada juga surat rekomendasi dari pimpinan tempat kerja, karena saya juga berstatus sebagai tenaga pengajar sekaligus tenaga kependidikan di salah satu madrasah dan pondok pesantren. Yang selanjutnya saya lengkapi adalah ada esai motivasi dan juga esai rencana studi. Di samping itu juga tidak lupa yang menjadi bagian terpenting dari setiap seleksi beasiswa adalah dilampirkan atau melampirkan sertifikat kemampuan berbahasa asing. Dalam hal ini saya mengumpulkan sertifikat bahasa Inggris yakni TOEFL ITP. Setelah saya melengkapi seluruh berkas persyaratan pendaftaran, tidak lupa saya melakukan cek kembali seluruh berkas pendaftaran saya apakah sudah lengkap atau ada yang belum. Jika sudah, saat itu karena saya sudah yakin bahwa berkas pendaftaran saya sudah lengkap dan sesuai dengan yang permintaan dari Kementerian Agama, maka saya melakukan submit pendaftaran. Dan alhamdulillah syukurnya untuk tahap seleksi administrasi ini saya kemarin dapat melewatinya dan lolos di tahap yang pertama ini. Setelah saya berhasil lolos seleksi tahap administrasi, saya melanjutkan ke tahap berikutnya yakni tahap seleksi skolastik. Untuk mempersiapkan diri di tahap seleksi skolastik ini, saya menyiapkan diri dengan belajar berbagai latihan soal, tes potensi akademik, baik dari buku-buku, kemudian juga dari ragam video yang saya pelajari dari berbagai konten kreator yang membagikan videonya di laman channel YouTube seperti itu. Kemudian yang saya lakukan dalam mempersiapkan di tahap seleksi skolastik ini adalah dengan selalu mengecek akun pendaftaran di website beasiswa Kemenak dan juga mengecek akun email pribadi saya. Dan informasi mengenai jadwal ujian atau jadwal seleksi sekaligus juga mengenai petunjuk teknis pelaksanaan seleksi skolastik ini dibagikan melalui akun email pendaftar. Setelah itu, setelah saya mendapatkan jadwal ujian sekaligus juga mendapatkan informasi mengenai petunjuk teknis ujiannya, saya membaca seluruh informasi tersebut. Kemudian saya mempersiapkan alat yang saya gunakan untuk ujian nantinya.
yakni mulai dari mempersiapkan laptopnya, kemudian juga mempersiapkan jaringan internetnya, sehingga ketika nanti pelaksanaan ujian saya bisa mengikuti ujian dengan baik. Dan alhamdulillahnya saya bisa lolos tahap seleksi skolastik ini dengan baik dan melanjutkan di tahap berikutnya. Setelah saya berhasil lolos seleksi tahap yang kedua, yaitu tahap seleksi skolastik, saya melanjutkan ke tahap berikutnya atau tahap yang terakhir, yakni tahap seleksi wawancara. Untuk mempersiapkan diri dalam mengikuti tahap seleksi wawancara, saya melakukan banyak sekali latihan mock-up interview dengan teman-teman saya yang telah lolos seleksi beasiswa LPDP, sehingga saya bisa mendapatkan banyak sekali masukan, saran untuk bisa maksimal dalam mengikuti seleksi wawancara ini. Selain itu, saya juga membaca ulang kembali esai motivasi diri sekaligus esai rencana studi saya, sehingga nantinya ketika dalam proses seleksi wawancara saya bisa menyampaikan tujuan saya untuk mengikuti seleksi beasiswa ini, juga alasan saya kenapa melanjutkan pendidikan saya di program magister. Selain itu, yang saya lakukan dalam mempersiapkan seleksi wawancara ini adalah selalu mengecek akun pendaftaran saya di laman website Kemenak, sekaligus juga selalu mengecek secara berkala email akun pendaftaran saya untuk mengetahui jadwal ujian seleksi saya, sekaligus juga untuk mendapatkan informasi mengenai petunjuk teknis ujian seleksi wawancara ini. Karena apa? Karena setiap orang mendapatkan jadwal yang berbeda, hari yang berbeda, dan jam yang berbeda. Kemudian untuk mengetahui teknis seleksi ini seperti apa, karena yang perlu diketahui adalah untuk seleksi beasiswa Indonesia Bangkit di tahun ini dilakukan secara daring menggunakan aplikasi Zoom, sehingga yang saya persiapkan juga adalah seperti laptop, kemudian jaringan internet, agar ketika proses seleksi nantinya bisa berjalan baik dan lancar. Syukurnya meskipun saya bisa mengikuti seleksi wawancara ini dengan baik dan maksimal, tetapi saya masih belum berhasil lolos di tahap seleksi wawancara ini, atau bisa juga dikatakan saya gagal di tahap yang terakhir ini, sehingga saya belum berhasil mendapatkan beasiswa Indonesia Bangkit di tahun 2023. Meskipun begitu, meskipun saya belum berhasil untuk mendapatkan beasiswa ini, jika ada kesempatan saya akan melanjutkan di tahun berikutnya dan akan melanjutkan perjuangan saya untuk mendapatkan beasiswa ini. Baiklah teman-teman, begitulah cerita pengalaman saya ketika mengikuti seleksi beasiswa Indonesia Bangkit dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Semoga dari pengalaman saya ini teman-teman bisa mendapatkan informasi yang bermanfaat, sehingga teman-teman juga bisa mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi beasiswa Indonesia Bangkit di tahun selanjutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah dan kekurangan. Saya tutup video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.